Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kesempatan sore hari ini dalam Hasanah yang setiap Kamis sore kami hadir secara live untuk Anda semuanya dalam mengisi hari kita yang selalu insya Allah kita harapkan rahmat dan ridho Allah selalu bersama kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah syafaat dari beliau bisa pun kita rasakan hingga di akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada di Hasanah kali ini, seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk berdiskusi, menambah keilmuan kita tentang agama Islam tentunya dengan tema-tema yang insya Allah kami berharap ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua agar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita menjadi lebih baik lagi. Dan untuk tema hari ini adalah tentang pentingnya menjaga lisan. Dan sore ini kita sudah bersama dengan narasumber yang insya Allah akan bersama kita. Kita langsung saja menyapa beliau. Ada Ustadz Supriyadi SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustadz? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir kembali di studio TVRI. Ya, Ustadz Supriyadi ini juga adalah Ketua AGPAII Sulawesi Utara ya, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam. Ya. Oke, juga beliau adalah Sekretaris Umum Yayasan Karya Islamiyah yang membawahi lembaga pendidikan Pondok Karya Pembangunan, kemudian SD dan TK Islamic Center. Seperti itu, Ustadz ya. Ustadz, kita tidak sendiri loh Ustadz ini. Alhamdulillah ada ibu-ibu dari Majelis Taklim juga yang membersamai kita di sore hari ini. Kita langsung sapa ibu-ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Iya, kayak kita janjian Bu ya warnanya ya. Ya, ibu-ibu ini adalah dari Majelis Taklim Khairul Bariyah Manado, ya, pimpinan Ibu Aisyah Maka SAG yang di depan. Assalamualaikum. Kita akan berdialog sore hari ini, siapkan pertanyaan karena tema kita ini sangat berdekatan dengan kita, yakni menjaga lisan. Baik. Dan untuk Anda juga pemirsa mungkin ada yang perlu mencatat, silahkan saja Anda bisa mengambil buku dan kemudian memberikan atau mencatat beberapa hal yang kita bicarakan di sore hari ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, secara fungsi lisan bagi seorang manusia adalah sangat penting karena dengan lisan dia mampu untuk berkomunikasi dengan siapa saja, menjadi jalan dia untuk bisa menyampaikan pikiran dan hal-hal yang ingin diungkapkan. Tapi bagi muslim, seorang muslim, lisan bukan hanya sebatas dia mampu berkomunikasi. Lisan adalah alat atau panca indera untuk bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya berupa dari doa dan kemudian zikir-zikir yang dilakukan. Nah, sebetulnya seberapa pentingnya seorang muslim menjaga lisannya, kita akan bahas mengenai hari ini bersama Ustadz, dan kita langsung saja dengan Ustadz Supriyadi. Mungkin ada pemaparan tentang bagaimana pentingnya menjaga lisan. Silakan, Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, khususnya ibu-ibu Majelis Taklim Khairul Bariyah yang hari ini bersama kita di studio, bahwa yang pertama tentu saja rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita berada di majelis yang mulia ini. Masya Allah. Ini menjadi salah satu bagian dari taman surga sebagaimana disinyalir oleh baginda Nabi SAW. Bahwa taman surga itu sesungguhnya tidak hanya ada di akhirat kelak, tapi di dunia pun ini ada taman surga. Yang mana ketika ditanya para sahabat kepada beliau, dijelaskanlah bahwa di mana ada majelis, di situ dibicarakan tentang agama, tentang kebaikan, tentang Allah, tentang nasihat-nasihat, maka itu insya Allah menjadi taman surga. Masya Allah. Maka kita berbahagia hari ini ada di satu taman surga untuk sama-sama kita meraih keberkahan di dalamnya. Iya. Nah, selanjutnya tentu usai kita sanjungkan salawat dan salam pada baginda Nabi Muhammad SAW, karena asbab beliau kita tetap mengikuti jalannya, mengikuti sunnahnya, yang ini menjadi pertanda bagi kita bahwa insya Allah kita diberikan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin, amin, amin. Pemirsa TVRI, bahwa topik pembahasan kita hari ini sesungguhnya sangat menarik. Berawal tadi saya sampaikan di mana kita membicarakan kebaikan-kebaikan, maka sungguh itu adalah sebuah rintisan jalan kita menuju surga. Ya. Di antara upaya kita menggapai surga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjaga lisan. Ya. Lisan ini adalah satu hal yang spesial, hal yang khusus yang kalau kita tinjau dari segi etimologis secara bahasa itu maknanya lidah. Tidak heran ketika orang-orang dulu ya, ibu-ibu ketika mendengar lagu lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Jadi lidah ini luar biasa. Dia bisa kita gunakan dalam hal kebaikan, bisa juga dalam hal keburukan. Dan rasa-rasanya kalau kita sering menggunakannya ke arah keburukan, maka tentu ada banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kesempatan hari ini mari kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan lidah, menciptakan lisan kita ini hanya untuk kita gunakan pada hal-hal yang baik saja. Kita bisa memanfaatkannya lebih banyak dengan mendengar, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ada 2 buah telinga. Artinya dengan 2 buah telinga ini kita manfaatkan lebih banyak mendengarkan hal yang baik ketimbang kita berbicara. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW memberikan sebuah penegasan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi opsinya cuma 2, ibu-ibu. Dan pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kalau tidak bisa berkata yang baik, maka sebaiknya diam. Ini adalah upaya untuk bisa mengerem laju lidah kita yang tidak bertulang tadi. Laju lisan kita yang kadangkala apa saja bisa kita omongkan. Nah, ini sesungguhnya menjadi sebuah isyarat bagi kita untuk lebih berhati-hati. Bahkan tidak jarang ketika kita tidak mampu menjaga lidah kita ini, bahkan anak kita sendiri kita maki-maki. Tidak jarang di lingkungan kita sering terdengar ungkapan-ungkapan yang buruk gitu ya. Ada makian, segala macam binatang sudah keluar. Ini sesungguhnya membuat kita tidak merasa nyaman. Kalau telinga kita sering mendengarkan yang baik, ungkapan-ungkapan seperti itu pasti membuat kita tidak nyaman. Belum lagi kita hidup di zaman yang dengan 2 jari ini sesungguhnya mewakili lisan. Ini yang harusnya lebih kita waspadai. Tidak jarang, mohon maaf ya ibu-ibu, ini sering terjadi pada ibu-ibu. Begitu mengupload status di medsos, itu makian-makian yang muncul. Sehingga orang yang membaca pun yang tadi tidak berniat memaki, dia sudah baca makian. Coba kita balik itu menjadi kita
naikkan status itu, kita upload dengan status-status yang mencerahkan dan mencerdaskan. Itu artinya bahwa kita memiliki kemampuan literasi digital yang mumpuni gitu ya. Kita balik suasana itu untuk menjaga lisan. Ustadz, kita kan tidak berbicara. Iya, kita nggak bicara, kita nggak ngomong. Tapi jarinya itu loh Bu, 2 jempol ini sangat lincah. Ngomongin orang lah. Kadangkala kita juga hanya tidak ngomong, tapi isyarat mata. Biasanya ada tukang sayur lewat di kompleks misalnya. Biasa begitu ibu-ibu. 1 keluar, 2 keluar, 3 keluar. Belinya 2 ikat sayur kangkung, tapi ngobrolnya 1 jam. Kasihan si bapak penjual sayur mau jalan lagi udah terlambat jalan. Harusnya dia bisa laku jualannya di sebelah, tapi di sini ibu-ibunya ngerumpi, ibu-ibunya ngomongin orang yang harusnya itu tidak bisa atau tidak layak untuk diomongkan. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana sih sebenarnya ketika kita memanfaatkan lisan ini agar tidak terjatuh ke hal-hal yang tidak baik. Iya, betul. Saya sempat juga membaca ya Imam Ali menyebutkan bahwa lidahmu itu adalah ekspresi atau pembiasaan yang biasa engkau lakukan. Berarti seperti juga saya sampaikan tadi, kalau kita biasa juga ngomongnya yang tidak baik, tentu di alat komunikasi kita juga tuh bisa jadi sebuah gitu ya Ustaz. Iya. Jadi kalau bagaimana nih di zaman seperti ini Ustaz ya, kita mengerem sesuatu yang tidak perlu kita sampaikan di media sosial itu sebenarnya bagaimana caranya? Iya, artinya yang pertama bahwa kita sebagai anggota masyarakat yang hidup di zaman kekinian ini, eranya digital, pintar-pintarlah kita kemudian tidak semuanya harus kita share. Kadangkala kita tidak mengerti betul apa yang kita share ini, apa yang kita bagi ini. Begitu ada berita, tetangga berkelahi saja kita share. Ada di sebelah orang baku-baku kata, orang pokoknya di-share. Ini semuanya di-share. Jadi itu yang pertama. Kita mulai mengerem karena mungkin kita tidak bersentuhan langsung dengan tetangga. Karena ada pagar yang tinggi di antara kita dengan tetangga, tapi hubungan kita di medsos ini sudah seluruh dunia. Maka kita perlu mengerem itu yang pertama, menjaga jarak di situ. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Ustadz ya. Dan kita akan kembali untuk Anda juga pemirsa TVRI di rumah, dan untuk ibu-ibu siapkan pertanyaan karena selepas ini saya akan berikan kesempatan untuk ibu-ibu bertanya ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, program Hasanah kembali lagi untuk Anda. Dan tadi kita sudah banyak ngobrol, bercerita, Ustadz juga sudah menyampaikan tentang pentingnya menjaga lisan bagi seorang muslim. Rasulullah juga sudah mengingatkan bahwa ketika kita ingin berbicara, kalau merasa itu tidak penting, lebih baik diam, ya kan? Karena menjaga lisan dengan diam itu bisa menyelamatkan kita selamanya. Masih dengan Ustadz Supriyadi, juga dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Khairul Bariyah Manado, pimpinan Ibu Aisyah, maka kita masih akan membahas tentang tema ini, pentingnya lisan. Dan tampaknya kita sudah masuk di sesi tanya jawab nih Ustadz ya. Kita berikan kesempatan dulu kepada ibu-ibu untuk bertanya. Saya persilahkan untuk penanya pertama. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aisyah Maka. Masya Allah ya Bu. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, mengapa kita sebagai orang Islam harus menjaga lisan kita? Kedua Ustadz, bagaimana caranya kita menjaga lisan kita daripada perkataan yang buruk? Saya kira cuma itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Aisyah. Sebagai orang Islam, tentu kita mengikuti apa yang disunahkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim. Ketika beliau berpesan bahwa salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah karena menjaga lisan. Dalam hadisnya yang lain disebutkan bahwa seorang muslim itu apabila tetangganya atau orang lain selamat dari gangguan lidahnya dan tangannya. Nah, jadi ada 2 penekanan di sini, lidah dan tangan. Makna tangan ini secara luas adalah gangguan fisik untuk orang lain atau tetangga kita.
Dan makna yang kedua ketika kita kontekstualisasikan keadaan saat ini adalah tangan ini yang membuat status jari-jari. jari kita. Nah, cara yang paling efektif bagaimana kita bisa menjaga ucapan lisan kita ini, yang pertama tentu diam. Mengikuti sunnah Nabi SAW yang dipesankan tadi. Jadi apapun yang terjadi, diam. Bahkan ada satu kisah ketika seorang jadi dikasih gelas, kemudian gelas itu yang ada airnya disuruh minum, tapi tidak ditelan. Masukin ke mulut airnya, jangan dibuang, jangan ditelan. Jadi ketika ada air di dalam mulut, maka kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi dasar, mohon maaf, namanya ibu-ibu sering kali aja mungkin mulutnya nggak bicara, tapi keningnya gitu bicara. Ada orang lewat bajunya biru, angkat kening lagi. Kadang mulutnya bahasa ikut isyarat manyun. namanya Iya. itu, Ustaz. Itu juga sebenarnya kita nggak ngomong, Ustaz ya nggak ngomong, iya, tapi bahasa tubuhnya, body language-nya ini menunjukkan, oh ente sedang ngomongin dia gitu loh. Nah itu cara yang paling efektif. Yang kedua adalah tentu saja diisi dengan zikir, itu akan lebih baik. Jadi kalau mulai ada ibu-ibu, Bu, udah dengar berita baru nggak? Berita apa? Si anu, oh iya ya, bagaimana sudah berlanjut. Tapi ketika ibu satu mulai memancing, mohon maaf saya contohkan ibu-ibu aja. Iya. Ketika yang satu mulai memancing dengan satu kisah yang kita belum tahu kebenarannya, kita langsung astagfirullah, atau kita isi dengan zikir. Ini juga bisa mengingatkan orang itu supaya nggak melanjutkan omongannya. Atau sebentar lagi kan puasa. Ini akan lebih efektif. Saya lagi puasa, jangan ganggu puasa saya, jangan rusak puasa saya dengan itu. Jadi saya pikir tiga hal ini, diam, kemudian kita zikir kepada Allah, kemudian kita ingatkan saya sedang puasa, maka ini sesungguhnya menjaga. Betullah bahwa puasa itu adalah perisai, puasa itu menjaga, adalah tameng selama nggak diisi dengan perkataan-perkataan yang buruk tadi. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita sudah berusaha seperti itu dan namanya kita berbuat kebaikan ya Bu, pasti akan ada godaan, pasti, karena setan itu tidak akan senang ketika kita menuju ke arah kebaikan. Acara kita ini bertajuk hasanah ya. Itu adalah artinya kebaikan yang selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dua hal, kebaikan di dunia dan di akhirat, dua-duanya kebaikan. Pasti akan selalu kena godaan supaya kita pasti akan dibisikin gitu loh. Lihat apapun pasti kita marah-marah, di jalan itu dengan suasana lalu lintas yang begitu crowded ya, sudah sangat-sangat padat, macet, itu membutuhkan kesabaran. Kadangkala kita buka kaca keluar jendela, maki-maki orang, veto-veto orang. Nah ini juga membuat kita harus bijak, lebih kembali berpulang pada kita, ngerem. Jadi rem ini tadi dengan cara diam. Itu resep jitu yang diajarkan Nabi SAW. Diam, kemudian berzikir, karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu membuat kita tenang. Kalau kita tenang, pikiran tenang, kita nggak marah-marah, nggak bakal mengeluarkan kata-kata yang buruk. Baik, oke. Jadi kalau ditanya mengapa seorang muslim harus menjaga lisan, jawaban paling sederhananya adalah karena kita mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah menyebutkan jika tidak ada yang perlu dibicarakan, lebih baik diam. Dan diam itu banyak menyelamatkan diri. Begitu Ustaz ya. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Ibu Ai saya. Saya berikan kesempatan untuk yang berikut, silakan. Penanya yang berikut. Iya, siapa yang kedua? Oke, mic-nya silakan bisa diserahkan. Ya. Silakan Ibu, bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Irma Karnaji. Saya akan bertanya kepada Pak Ustadz, apa keutamaan menjaga lisan kita? Hanya itu Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Ibu, bahwa setiap apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW, tentu di balik itu ada keutamaannya. Iya. Nah, di antara keutamaan kita menjaga lisan, yang pertama tentu
mengangkat harkat dan derajat kita. Baik. Ada ibu-ibu istilahnya baku ambe, tetangga kita baklai di depan kita atau di samping rumah kita, di komplek rumah kita. Kita melihat, oh sepertinya tidak bagus dan itu menjatuhkan derajatnya. Apalagi istilahnya kalau rupa kita di Manado ini saling baku veto, saling memaki, itu derajatnya pasti ya. Ketika orang dimaki pasti akan dibalas dengan makian, maka itu suatu hal yang kurang bagus, menjatuhkan derajat kita. Nah, itu sehingga kita perlu menghindarinya, menjaga lisan karena akan menaikkan keimanan dan ketakwaan kita, tidak menjatuhkan derajat. Ketika iman dan takwa kita naik, otomatis kita hanya mengikuti apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya tadi itu yang simpel, diam, kemudian berzikir. Dengan begitu kita mencas iman, bahwa iman ini kan istilahnya fluktuatif. Naik turun ya. Kadang di atas, seringkali di bawah. Jadi kita ibu-ibu tuh seringkali imannya ada di bawah. Maka cara yang paling efektif melalui lisan kita ini adalah menaikkannya dengan berzikir kepada Allah, atau mungkin ada ayat-ayat yang kita hafal, kita baca, dan itu akan lebih baik. Kemudian efek di akhirat nanti ketika orang berbicara sesuatu yang tidak berguna, maka ia seperti dijatuhkan ke dalam neraka yang jaraknya itu antara timur dan barat. Naudzubillah, kita bisa bayangkan jarak antara timur dan barat itu sejauh apa. Maka dia akan berada di situ karena mengungkap hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Belum lagi ketika kita membaca kisah-kisah betapa orang kadang dihukum karena lidahnya. Ada orang itu dipukul hanya karena dia ngomong nggak bagus. Ya. Maka kita menghindari hal-hal itu karena menaikkan derajat kita, meningkatkan keimanan kita, dan tentunya pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu insya Allah dipermudah karena kita nggak ngomongin yang macam-macam. Kita mampu menjaga lisan kita, selamat di dunia dan insya Allah di akhirat selamat. Betul. Tapi ini bukan pekerjaan sepele dan gampang, Ustadz ya, menjaga lisan karena kita ini makhluk sosial, gitu Ustadz ya. Secara psikologi kita juga dari kecil dibiasakan untuk dorong yang pertama kali adalah bagaimana berbicara, begitu kan. Jadi memang lingkungan ini juga sangat mempengaruhi kita, bagaimana kita menjaga emosi dan sebagainya. Kalau misalnya kita sudah berada di lingkungan yang dalam tanda kutip lisannya tidak terjaga, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Ya, kalau kita ada di lingkungan seperti itu, tentu yang saya maksudkan tadi, bagaimana kita menjaga diri kita. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Wa ahlikum, dan keluargamu. Kita jaga dulu diri pribadi, kemudian keluarga dari hal yang buruk itu. Kita tidak mungkin juga kemudian tidak bersosialisasi kan. Tetap namanya Allah memberikan perintah kita menjaga hablum minallah dan hablum minannas, maka hubungan sesama manusia itu tetap harus terjaga. Hanya saja ketika kita mulai menyadari bahwa lingkungan ini tidak baik untuk peningkatan keimanan saya pribadi, untuk karakter saya secara umum, memberikan teladan kepada anak-anak, kepada generasi berikut, sebaiknya kita menjaga. Nah, ini yang harus terus berproses. Sepanjang hayat, sejak kita lahir hingga kemudian meninggal, proses menjaga ini yang tadi harus kita jaga dan sangat mungkin paling ekstrim juga hijrah gitu ya, dari lingkungan tersebut gitu ya. Karena ya memang seperti ya kita paling tahu lah ya seperti apa model lingkungan kita. Mungkin ada yang bisa dirubah, ada yang tidak. Kalau sampai sudah pada mentok sesuatu yang tidak bisa dirubah seperti Rasulullah, beliau hijrah begitu. Baik, masih ada pertanyaan lagi Ibu? Oke, silahkan saya berikan kesempatan yang ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu Popi. Keraskan sedikit suaranya Bu Popi ya. Mungkin pertanyaan saya simpel Pak Ustadz. Bagaimana cara menjaga lisan kita agar tetap istiqomah dan tidak menyakiti hati orang lain? Oke, baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana nih kita biar tetap nih menjaga terus biar kita tidak terpancing untuk berkata-kata tidak baik. Silakan Baik, Ustaz. terima kasih Ibu.
proses itu memang rumit, Iya. sulit dan Tapi tidak pasti bisa gitu ya. Bukan Betul. tidak mungkin tidak bisa Iya. ya. Iya. betul, bukan tidak mustahil karena kita lahir pun tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara. Tapi ketika itu diproses maka kita kemudian bisa berjalan, bahkan bisa berlari, kita bisa Baik. berbicara dan menggunakan lidah kita sefasih mungkin. Nah, tapi dalam pergaulan kita seperti tadi kayaknya ini ada kelanjutan dengan pembahasan yang tadi, sebagai makhluk sosial perlu tetap menjaga komunikasi. Nah, sekarang komunikasi ini yang perlu kita benahi. Apakah komunikasi kita ini mengandung kejujuran, ataukah komunikasi kita ini hanya kemudian menjelekkan pihak-pihak lain, atau kemudian sebagaimana efek terburuk daripada lisan kita biasanya jatuh pada dusta, berbohong lisan kita. Kemudian selain berbohong juga nanti jatuhnya ke gibah tadi, ngomongin orang. Bahkan fitnah ya. Iya, jatuhnya ke fitnah. Saya punya kisah begini, soal fitnah nih ya kebetulan. Bahwa suatu ketika Al-Habib Umar bin Hafiz ini kedatangan seorang yang mengaku bahwa saya telah melakukan fitnah. Bagaimana saya akan bertobat, bagaimana saya harus memperbaiki diri. Habib Umar bin Hafiz kemudian memberi satu nasihat. Anda pulang, kemudian cari kemoceng. Dari rumah, Anda jalan ke sini, sepanjang jalan Anda cabut bulu-bulu ayam. Kemoceng itu yang dari bulu-bulu itu. Kamu cabut sepanjang jalan, terus sampai ke rumah saya. Begitu dilakukan oleh orang tadi, besoknya tiba di rumah Habib Umar bin Hafiz. Ya Habib, saya sudah melakukan apa yang Habib perintahkan. Oke, kalau begitu sekarang kamu pulang. Kamu pulang sepanjang jalan, kamu kumpulin lagi itu bulu-bulu ayam tadi sepanjang jalan. Kumpul terus. Besok kamu datang lagi ke sini, sampaikan. Nah, Apa yang kamu dapat? ya, besoknya dia datang lagi dan dia menunjukkan, ya Habib, saya sudah melakukan apa yang Habib sampaikan, tapi ini saya hanya bisa mengumpulkan 5 atau 6 helai Dari sekian banyak dari sekian banyak bulu kemoceng. Subhanallah. Artinya bahwa kita bisa saja minta ampun kepada Allah, tetapi hubungan fitnah ini adalah hubungan sesama manusia. Baik. Kita telah melukai hati orang, sudah membuat, kalau di medsos itu ada hoax ya, berita-berita buruk. Ini yang kemudian menjadi efek yang tidak baik bagi kita. Baik. Dan sudah tidak bisa lagi untuk dikumpulkan ya. Ya, mengklarifikasinya juga ya, akan jadi banyak akan dan jadi sulit. Akan jadi sulit dan lama. Ya, belum Ya. lagi apalagi kalau kebayang fitnah kalau ya. sudah ditiup angin, Betul. udah entah kemana, dan berita itu sudah menyebar kemana-mana. Mana-mana. 5.000 Memperbaikinya teman sulit. kita di medsos, kita sebarkan hoax itu, 5.000 menyebar. Dia akan menyebar lagi lebih banyak, seperti Baik. multi level ya. Ya seperti itu. Jadi betapa berbahayanya ya sebuah ucapan yang kemudian itu tidak berdasar, apalagi kita dengan media sosial seperti ini itu juga perlu berhati-hati sekali gitu ya Ustadz ya. Oke, baik, selanjutnya yang berikut silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Suwarni Muhuni. Pertanyaan saya Ustadz, yaitu apa akibatnya apabila kita tidak bisa atau tidak pandai untuk menjaga lisan kita? Baik. Demikian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ibu, luar biasa pertanyaan ini. Banyak efek yang bisa timbul ketika kita tidak bisa menjaga lisan. Ketika kita berdusta, otomatis akan hilang kepercayaan dari orang lain. Betul. Yang biasanya mungkin ibu-ibu kalau ada orang minjemin duit, ya, biasakan kita kadang kesusahan pinjam duit, itu akan dikasih pertama. Tapi begitu dia mau tagih duitnya, ini yang lebih galak orang yang minjemin dari biasanya begitu. Iya, hanya kepercayaan Iya, menurun. jadi hilang kepercayaannya, berikut kita butuh dia nggak ngasih lagi. Betul. Ya, mungkin sebenarnya membuka peluang kita bisa minjam lebih banyak atau bisa disedekahin ke kita gitu. Iya. Tapi karena
efek kita nggak bisa menjaga ucapan, kita udah berdusta, terus maki-maki lagi gitulah, berkata kasar. Maka itu akan membuat kehilangan kepercayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, efek yang ditimbulkan berimplikasi ke akhirat. Jadi tidak hanya di dunia efeknya orang nggak percaya, dan kalau sudah orang nggak percaya kemana-mana kita pasti akan kesulitan. Apalagi yang bisa kita banggakan selain ya kita cuma punya modal kepercayaan. Tapi kalau kita udah berkata bohong, kita udah kemudian suka menipu, ya, maka itu nggak dipercaya. Efek berikut di akhirat. Betul. Maka orang yang suka, yang lisannya nggak terjaga, ini tadi pasti mendapat implikasi ke neraka. Kita sudah berusaha ini ya, berusaha di majelis, udah di majelis yang baik gitu ya, mengumpulkan kebaikan-kebaikan, tapi kemudian efek lisan yang mengakibatkan kita ngomongin orang tadi, gibah, akhirnya pahala-pahala kebaikan yang kita kumpulkan kelak di akhirat diberikan ke orang, kita nggak dapat apa-apa. Ya. Maka ini jadi adalah muflis ya. Iya. Atadrunal muflis begitu ya. Iya. Di dalam hadis itu, kamu tahu nggak orang yang bangkrut? Nah, itu salah satu efeknya adalah nggak mampu menjaga lisan. Jadi gibah, ngomongin orang, bahkan lebih parah tadi itu fitnah. Kemudian dia akan mendapatkan implikasi yang tidak bagus. Kalau kita tidak ada lagi kebaikan-kebaikan, maka dosa orang-orang itu yang kita zolimi, itu yang kita omongin, ditimpakan lagi ke kita. Jadi mudah-mudahan satu nasihat Nabi tadi itu diam akan lebih baik. Kita menjaga ini bukan berarti diam jadi tidak bisa ngomong apa-apa, tidak bisa ya. ngomong bisu, enggak, tidak. Tapi usahakan kita meminimalisir perbincangan-perbincangan yang kurang baik. Baik, oke. Kita akan lanjutkan lagi Ustadz Supriyadi dan Ibu-Ibu ya. Dan untuk Anda juga pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kami masih bersama dengan Ustadz Supriyadi dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Khairiyah Manado, dan kita masih dengan tema tentang pentingnya menjaga lisan. Sudah banyak yang kita bicarakan tadi, tapi kita masih ada di sesi pertanyaan, mungkin satu atau dua penanya kami masih berikan kesempatan. Baik Ibu, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kamsiah Umar. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika fitnah itu dilakukan tidak melalui lisan, tapi melalui tulisan, misalnya di status media sosial? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya apakah dosanya sama gitu loh Ustadz? Ya. Antara yang maya dengan yang offline gitu ya. Dosanya baik, sama nggak begitu? Iya. Memang luar biasa ya kita hidup sekarang ini. Iya, tidak bisa lepas dari yang namanya gadget gitu. Baik, ya. Kita mungkin bela-belain ketinggalan dompet nggak apa-apa deh, asal jangan ketinggalan gadget, ketinggalan HP. Nah, sekarang ketika kita melakukan fitnah secara offline tadi, ya, saya sampaikan perumpamaan kisah yang dikisahkan oleh Al-Habib Umar bin Hafiz tadi. Nah, apa bedanya ketika kita melakukan fitnah secara online gitulah, melalui medsos kita ya. Ini sesungguhnya sama saja, hanya medianya berbeda. Apapun bentuknya tetap namanya fitnah. Apakah fitnah ini kita lakukan secara langsung dalam dunia nyata atau bahkan dalam dunia maya. Justru kalau secara dunia nyata mungkin kita tidak, lingkupnya tidak terlalu kecil, besar, ya, tidak lingkupnya besar. kecil. Itu tadi saya sampaikan. Kalau melalui dunia maya kita sebarkan satu berita hoax yang kita sendiri nggak tahu pasti kebenarannya, maka
kalau kita punya teman 5.000, belum lagi kalau biasanya ibu-ibu di IG itu kan punya follower sampai 1 juta gitu ya, ratusan ribu. Itu semua followernya itu pasti akan melihat, wah ini adalah satu berita bohong. Maka kita termasuk orang yang menyebarkan hoax, yang termasuk menyebarkan fitnah. Boleh jadi ya. Allahu a'lam bishawab, sebab Allah yang menentukan semuanya. Boleh jadi semakin besar fitnah, semakin banyak fitnah yang tersebar itu, ya tentu dosa kita bisa akan lebih banyak. Maka untuk menghindari itu, kita harus pinter-pinter dalam kita saring sebelum sharing gitu ya. Ketika bergaul di dunia maya, ketika kita punya medsos, biasanya karena masih baru semangat, apapun yang kita lakukan kita posting. Nah, apapun dikomentari. Nah, hari ini kita diberi kesempatan insya Allah berbuat baik melalui hasanah. Sesuai dengan ini kita tadi, bahwa hasanah itu adalah kebaikan. Kita posting kegiatan ini, kita posting majelis ini bukan untuk maksud ria, tapi supaya orang lain terinspirasi, mendapatkan masukan. Misalnya captionnya ini coba caption yang kemudian mampu memberi manfaat pada orang. Boleh kita kutip ayat, kita kutip hadis gitu ya, supaya orang membaca tercerahkan dan tercerdaskan. Bukan kemudian ada nilai yang ya, dan itu akan disampaikan. membuat orang paham. Ketika orang paham, orang mengerti, kemudian itu diamalkan, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari situ. Ini yang cara yang bisa kita lakukan, kegiatan yang baik, majelis yang baik. Mari kita syiar, kita sebagai bagian dari upaya menebar kebaikan, menebar hasanah di mana saja, termasuk di dunia maya. Jadi kita punya medsos, dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan saja. Karena besok di pertanggungjawaban akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu punya medsos digunakan untuk apa? Oh, untuk joget-joget misalnya. Kan banyak ibu-ibu suka. Ada baiknya kita posting sesuatu yang baik. Mengajak orang berbuat baik itu kan insya Allah mendatangkan kebaikan juga bagi kita. Baik. Jadi demikian. Ya, kalau tadi Ustaz singgung tentang pahala jariah ya, tentunya juga ada dosa jariah seperti itu tadi. Nah, itu bagaimana Ustaz pengertiannya? Apakah setiap orang yang melihat postingan kita yang buruk itu, yang fitnah itu juga dosa-dosanya bisa kita tarik, bisa terkena? Boleh jadi ketika ya seperti tadi kita sudah menebarkan satu fitnah, sementara itu yang namanya fitnah itu kan kebohongan yang nggak benar. Berarti kita sudah ikut menyebarkan kebohongan. Ketika dia percaya, dia mempercayai kebohongan, itu adalah karena kita, maka kita akan berimbas ke sana. Maka sebaiknya mulai sekarang ya kita share lah yang baik-baik saja untuk membangun, apalagi kita punya generasi-generasi, punya anak-anak, karena lisan ini sungguh sangat luar biasa. Dalam dunia pendidikan bahkan ada guru yang dipukul muridnya, ada kita banyak baca banyak sekarang ya. Itu gara-gara gurunya nggak mampu menjaga kata-kata terhadap murid, karena itu sangat-sangat menghujam. Itu ibarat pisau yang sangat menusuk. Maka kita juga sebagai orang tua, apalagi ibu-ibu ini adalah menjadi madrasatul ula dalam keluarga, memberi contoh. Kalau ini ibu-ibu sering memaki, anak juga pasti akan ikut memaki. Kalau ibu-ibu ini sering berzikir, sering mengingat Allah, maka itu juga akan mempengaruhi karakter generasi kita ke depannya. Baik. Dan juga perlu dipahami bahwa jejak digital ya ada bahasanya gitu Bu ya. Sekali Ibu posting, meskipun Ibu hapus, itu masih bisa tersimpan di data yang besar gitu, dan itu bisa dicari dan bisa menjadi sesuatu yang mungkin menjadi aib buat kita ya. Jadi sekarang mungkin sudah saatnya kita berhati-hati untuk menyebarkan apapun di dunia sosial, di media sosial seperti itu. Meskipun di story WhatsApp Bu, orang bisa capture ya kan, dan sebagainya. Baik, masih ada yang mau bertanya? Sudah cukup ya? Oke, baik. Ustadz, ini mungkin yang berikutnya adalah bahwa menciptakan, tadi sudah sempat disinggung ya, menciptakan generasi yang juga bisa berkata-kata dengan baik, ini memang harus diciptakan gitu ya. Bagaimana kalau seorang ibu ini yang kemudian punya
ya sedikit kekurangan dengan dia tidak mampu mengontrol diri. Apakah kemudian solusi yang bisa dilakukan oleh lingkungan selain ibu ini apa begitu, Ustaz? Iya, ada lembaga pendidikan. Ya. Jadi ketika di rumah dia tidak mendapatkan, bukan cuma ibunya ya, misalnya ada ya, ayahnya mungkin juga ada ya ayahnya, perkataannya bahkan, tidak. dia tidak mendapatkan contoh yang baik. Setidaknya orang tua yang tidak menginginkan anak ini seperti ibunya, tidak, artinya Atau orang tua atau ayahnya. ayahnya, cobalah untuk memberikan lingkungan yang baik dalam dunia pendidikan. Baik. Ada dunia pendidikan yang kemudian mampu membentuk anak-anak ini Karakternya. 1x24 jam. Kalau dia tidak bisa meniru yang baik di rumah, masukkan ya ke pesantren. Karena di pesantren mulai dari bangun tidur sampai dia tidur lagi. lagi, insya Allah dia tetap terjaga dengan lingkungan yang baik. Ya. Jadi bekal bagi kita sebagai orang tua juga seperti itu. Kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya ini tidak bisa memberikan contoh yang baik, tapi saya didik anak-anak ini dalam satu lingkungan yang baik. Mudah-mudahan asbab anak ini kemudian kita orang tua atau yang nggak bisa memberi contoh teladan itu mendapatkan hidayah. Karena doa anak ini setiap hari kepada orang tuanya supaya diberikan kebaikan. Semoga antara itu doa anak orang tua tidak ada hijab. Maka Begitu itu juga membawa sebaliknya. kebaikan lagi. Iya, oke. Kembali lagi dengan ketika kita sudah terlanjur berbicara kepada seseorang dengan sesuatu yang tidak benar atau sudah berkata-kata tidak baik, itu kan ada semacam dosa di antara keduanya. Dan seperti saya sempat baca, mohon diralat kalau salah, bahwa Allah tidak akan mengampuni jika kemudian dia tidak juga diberi maaf oleh orang yang dia berbuat salah. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Iya, benar. Karenanya ini momen yang bagus bagi kita ya, apalagi biasanya kita ajang maaf memaafkan itu nanti Lebaran. Iya. Jadi pada saat Syawal ya, Idul Fitri baru kita saling maaf memaafkan. Sesungguhnya setiap hari, setiap saat kita ini kan melakukan kesalahan, karena maksud makhluk sosial tadi selalu berinteraksi dengan orang lain, maka sengaja atau tidak kita pasti melakukan kesalahan dengan orang lain, baik secara lisan atau tadi body language. Maka mintalah maaf ya. Dan ini akan menjadi contoh baik juga bagi generasi kita, bagi anak-anak kita. Oh, orang tua saya minta maaf, dan itu adalah satu contoh yang bagus. Sebelum Ramadan tiba, banyak juga biasakan di medsos kita baca, karena hubungan yang jauh, maka kita bisa bermaafan melalui media itu. Ini adalah hal yang baik. Iya, nanti kita lanjutkan lagi. Ini kita ada diberi kode, kita akan jeda dulu sejenak. Setelah yang ini kami akan kembali untuk Anda. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita masih di program Hasanah, masih dengan tema pentingnya menjaga lisan. Ustadz, kita di menit terakhir ini ya, tadi sudah sempat juga disinggung sedikit bahwa kita ini akan segera menghadapi bulan suci Ramadan. Mungkin ada baiknya kita sudah memulai dari sekarang nih untuk bersilaturahmi kepada siapapun. Dan kalaupun misalnya ada di antara kita ada yang sempat terjadi masalah, ketidakharmonisan gitu kan, seperti yang saya singgung tadi bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang sebelum orang itu meminta maaf langsung kepada orangnya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi tadi penjelasannya. Mumpung kita masih ada kesempatan, sebaiknya kita memulai dengan keluarga. Jadi keluarga adalah orang terdekat kita, dan tidak mustahil dalam pergaulan itu terdapat kesalahan di antara kita, maka langsunglah minta maaf kepada keluarga. Ya, yang paling pertama. Kalaupun keluarga kita jauh, maka mungkin kita bisa, sekarang kan bisa ada grup-grup keluarga loh. Grup-grup keluarga itu video call mungkin gitu ya, bisa melihat wajahnya langsung. Kemudian ketika tetangga kita, karena makhluk sosial tidak mustahil punya kesalahan dengan tetangga, maka cobalah untuk langsung menghubungi tetangga, saling bertatap muka, karena
pembicaraan secara face to face itu beda dengan hanya mendengarkan suara atau hanya melalui tulisan di medsos. betul. Jadi hubungilah tetangga-tetangga yang mungkin karena kita akan memasuki Bulan suci Ramadan. mulai membersihkan diri kita, mintalah maaf kepada mereka. Ya, saya kan tidak pernah berbuat salah kepada ya, ada kalanya kita punya pikiran itu untuk menghambat supaya kita tidak meminta maaf. Padahal meminta maaf ini adalah hal yang sangat-sangat dianjurkan. Baik. Nah, baru kemudian mulai ke teman-teman yang jauh, ya, yang mungkin selama kita bersosialisasi melalui medsos itu ada. Iya, itu juga jangan lupa ya. Iya. Karena kebanyakan kita malah bersosialisasi yang banyak dengan mereka yang di media sosial daripada tetangga sekitar kita, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ustadz Supardi atas ilmunya, atas hal-hal yang kebaikan yang dibagi. Semoga ini menjadi hasanah ya, dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih juga buat ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairul Bariyah ya, Ibu Aisyah Maka, terima kasih sudah bawa teman-temannya di sini. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu ya Ibu ya. Oke, baik, untuk Anda juga pemirsa TVRI yang ada di rumah, kami juga ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami mohon maaf jika dalam pembahasan ini ada kesalahan pun atau kekeliruan. Insya Allah itu semua dari kami dan seluruh kebaikan ini hanyalah Allah yang memudahkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.